Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Isa Tuharina. Hari ini kita kembali lagi dalam acara Bincang Ramadan. Dan hari ini bersama dengan Bapak Heri Yudanta. Untuk materinya hari ini mengenai memaknai puasa di bulan Ramadan. Ada beberapa pertanyaan ya. Nah, yang pertama ini ada pertanyaannya, bagaimana Anda memaknai atau memandang bulan Ramadan, Bapak? Oke, terima kasih Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan tadi yang sudah Mbak Isa suguhkan, barangkali saya menyapa dulu teman-teman online yang ada di luar sana, Mbak ya. Halo, apa kabar? Apakah puasanya lancar? Ya. Semoga puasanya lancar selalu dan bisa memperoleh esensi ataupun hakikat dari puasa itu sendiri. Amin. Baik, teman-teman yang berbahagia, ini ada pertanyaan, bagaimana cara yang seharusnya ya kita ini memandang bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang ini, saya kira dimanapun berada umat muslim itu saling gegap gempita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan luar biasa, Mbak ya. Saya membayangkan begini, jangan sampai Ramadan yang datang ini hanya sekedar disambut begitu saja, tetapi ketika Ramadan ini pulang ataupun sudah selesai ini ya burung gitu saja, tanpa ada hikmah ataupun nilai-nilai yang bisa kita ambil dari melalui Ramadan selama 1 bulan itu. Ramadan itu mirip sekali dengan kalau orang Jawa itu ada jarwodoso Ramadan gitu ya. Tidak makan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi tetapi sesungguhnya memaknai bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar tidak makan dan minum saja. Ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini supaya kita benar-benar memperoleh hakikat ataupun esensi dari bulan Ramadan itu sendiri. Ramadan saya memandangnya sebagai madrasah ya, bulan madrasah, bulan untuk belajar, bulan untuk latihan, bulan untuk mendidik diri kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan di sana, misalnya salah satunya adalah melakukan tazkiyatun nafs ataupun mensucikan diri dari berbagai macam kotoran-kotoran yang memang ada di dalam jiwa kita ini, Mbak. Saya kira banyak sekali ya hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita ini. Saya kira ini penting sekali untuk kita sucikan ya, itu ya di bulan Ramadan ini. Kita diberikan waktu selama 1 bulan penuh untuk mensucikan diri, dan kalau sudah suci ini insya Allah yang kemudian akan disebut sebagai orang-orang yang berhasil memperoleh hakikat dari Ramadan itu sendiri, yang dikabarkan sebagai orang yang bertakwa. Itu saya kira itu Mbak Isa. Secara singkat itu, nanti bisa kita ulas lagi lebih jauh. Benar-benar. Nah, selanjutnya, kalau kita tadi sudah membahas mengenai kita memandang bulan Ramadan itu sebagai apa, begitu nggih. Kemudian secara nggak langsung kita tadi sudah membahas mengenai maknanya, kurang lebih seperti itu Bapak. Lalu ini ada yang pertanyaan mengenai tujuan. Oke. Apa tujuan dan hikmahnya berpuasa itu apa? Oke, berarti kalau kita berbicara mengenai makna ini, kira-kira ya kita melihat puasa ini dari perspektif filosofis ya, filsafat ya. Jadi filsafat puasa itu kira-kira seperti apa ya. Kalau kita berbicara filsafat itu ruang lingkupnya atau fondasinya ada ontologi, epistemologi, aksiologi kira-kira. Apa sih sesungguhnya itu berpuasa kan gitu ya. Puasa itu secara bahasa itu adalah imsak ataupun mengendalikan diri. Kalau secara arti arti fikih itu kan jelas puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kan gitu ya. Tetapi sesungguhnya puasa supaya memperoleh esensi dari puasa itu tidak hanya itu saja. Kita harus benar-benar menjalankan puasa ini secara serius supaya tujuan dari puasa ini benar-benar bisa kita raih. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi mengendalikan diri dari berbagai macam hal-hal yang buruk ya. Jadi di dalam puasa itu kita tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi pada saat yang sama kita juga harus
secara batiniah atau spiritual dan emosional itu harus benar-benar berpuasa juga. Oh iya. Apa itu yang harus dilakukan? Misalnya ketika secara emosi itu ya kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif ya, misalnya bohong ya, ataupun dalam konteks negara yang lebih luas itu misalnya melakukan korupsi ataupun menipu ataupun berkata-kata kotor dan yang lainnya. Itu kalau cara mengisi puasa ya, cara mengisi puasa ini supaya puasa kita baik. Selain itu kita juga harus melakukan atau mengisi ibadah puasa ini dengan berbagai macam hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu dengan cara mengisi laku-laku spiritual yang berupa ibadah. Misalnya kita melakukan sholat secara lebih khusyuk lagi, memaknai sholatnya, kemudian mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya yang kuliah ya kuliah dengan serius, yang bekerja bekerja dengan serius. Jangan sampai dengan alasan kita puasa ini, tapi justru kita ini mau belajar itu malah malas-malesan ya, mau bekerja malah malas-malasan. Alasannya puasa. Iya, alasannya puasa, lemes. Akhirnya yang semacam ini itu kan tidak akan bisa memperoleh esensi dari puasa itu sendiri. Karena esensi puasa itu kan mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari segala sesuatu yang buruk, yang itu mengakibatkan kerusakan, baik itu kerusakan secara umum di masyarakat luas ataupun kerusakan dalam dimensi personal kita sendiri itu. Ya pokoknya itu Mbak ya, mengendalikan diri. Maka kalau orang yang sudah berpuasa dengan baik, yang diperoleh itu ya kira-kira akan terkendali dirinya. Karena kita selama 1 bulan penuh Mbak Iza, itu kita mengendalikan diri, pengendalian diri, maka ketika sudah 1 bulan penuh kita sudah selesai puasa, Lebaran Idul Fitri ini ya idealnya, kalau kita berbicara ideal, maka kita harus bisa lebih menjadi pribadi orang yang terkendali. Terkendali ini yang kira-kira orang yang bertakwa itu, karena takwa itu dari pengertian yang paling sederhana kan menjalankan segala perintah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga pada saat yang sama menjauhi segala perintah larangannya kan gitu ya. Pengertian ini sesungguhnya secara sederhana itu kayak sederhana sekali. Tapi ini bisa menjadi serius ataupun fundamental atau mendasar sekali itu ketika kita menitik beratkan pada kata-kata segala. Kita ini kan seolah-olah itu kalau kita ditanya apakah kamu tuh bertakwa, iya saya bertakwa. Tetapi kalau kita bisa coba teliti lebih jauh, apa iya kita ini sudah bertakwa? Takwa itu kan indikasi dari menjalankan segala perintahnya. Kadang-kadang kalau kita amati orang-orang itu menjalankan perintahnya ya cuma sebagian, tidak segala. Pada seluruhnya yang harus kita lakukan itu ya seluruh yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa itu misalnya? Kita teliti satu persatu misalnya. Kita disuruh untuk baik dengan anak istri misalnya. Kita disuruh baik dengan tetangga. Kita disuruh yang paling penting ada misalnya birrul walidain, baik kepada orang tua. Ya kan? Apakah kita sudah melakukan itu semuanya dengan sempurna? Kan mungkin kita baik dengan orang tua kan gitu. Tapi pada saat yang sama kurang baik dengan istri ataupun anak misalnya. Kurang baik dengan mertua, dengan tetangga, dengan sahabat. Ini kan harus kita renungi bersama supaya tadi pengendalian diri ini kita benar-benar bisa mengendalikan diri atas segala hal yang dilarangnya dan melakukan segala perintahnya. Ya itu kira-kira Mbak, kata-kata sekali ini penting untuk saya stressing kan, supaya kita semua ini benar-benar bisa menjadi orang yang pribadi yang muttaqin ya, secara yang sesungguhnya. Jadi ini mumpung ya. Saya bilangnya mumpung bulan Ramadan. Jadi yang dikatakan Pak Hadi tadi kan ada kata segalanya, begitu teman-teman ya. Jadi kata segalanya ini misalnya saat bulan Ramadan itu adalah tempat kita introspeksi diri. Betul. Yang sebelumnya kita belum kurang baik sama orang tua, mertua, suami, istri, anak itu. Mumpung Ramadan, mari kita
perbaiki itu dan nanti tetap dibawa yang baik ini dibawa sampai Setelah bulan Ramadan. jangan hanya pas bulan Ramadan saja ya. Jadi pas bulan Ramadan hanya setahun sekali baiknya gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi seterusnya. Jadi karena di sini tadi Pak Heri di awal sudah mengatakan bahwa ini adalah madrasah. Ya, madrasah tempat kita belajar. Kemudian puasa itu adalah menahan hawa nafsu, gak hanya ya benar hawa nafsu makan, minum dan perbuatan yang tidak baik jangan dilakukan. Itu adalah momen saat Ramadan, nanti baiknya tetap kita bawa nanti sampai seterusnya sepanjang hidup kita begitu. Maka begini Mbak, saya tambah sedikit, disinggung juga ya, disindir kita ini. Iya benar. Kam min so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju'wal atas, kan gitu ya. Berapa banyak orang ini sudah menjalankan puasa tetapi sesungguhnya dia tidak dapat ya, tidak memperoleh puasanya, dalam kurung hakikat puasanya, esensi puasanya itu hanya kecuali rasa lapar dan haus atau dahaga, kan begitu ya. Cuma nahan itu aja. Hanya karena itu tadi. Jadi puasa pokoknya makan yang banyak ketika sahur, tidur, Benar. tiba-tiba buka puasa selesai, kan gitu kan. Iya. Di mana pemanaan atas puasa itu sendiri? Padahal puasa mengendalikan atas segala yang buruk-buruk. Iya benar ya. Karena kita ini punya predisposisi positif dan predisposisi negatif, Mbak Isa. Kalau misalnya kita ini yang mendominasi ini adalah predisposisi positif, maka insya Allah perilaku kita baik. Tapi kalau yang mendominasi negatif gimana? Nah itu yang jadi PR. Iya, banyak gitu ya. Oleh sebab itu Tuhan itu sangat menyayangi kita sekali. Kita diberikan waktu selama 30 hari, insya Allah cukup untuk latihan ya. Iya, itu udah diukur oleh Allah gitu ya Pak ya. Dan pas 30 hari itu. Gitu. Saya kadang-kadang bingung begini, kok ini Tuhan kok mendidik kita kok lama sekali ya puasa, nggak ada liburnya sehari ya. Iya. 1 bulan penuh puasa selama 30 hari. Oh, tapi kalau saya rasakan, memang kita harus benar-benar serius di dalam puasa ini supaya nanti setelah lulus ini, setelah Lebaran ya, kita ini bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Jangan hanya selesai puasa, selesai balik lagi. Qurannya ditutup, tidak ada pengendalian, ngomong ya lolos saja. Terus makannya juga lolos saja lah ya. Itu nanti tidak memperoleh. Ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita hitung dari 12 bulan cuma sebulan loh Pak. Sebulan tapi memang nggak ada jeda hari. Nggak ada jeda. Cuma ya sebulan itu mengerikan kalau kita logika hitung-hitungan lah ya. Tetapi mungkin ketika 1/12. Ketika kita menjalaninya memang kita harus serius. Menurut saya harus serius. Memaknai puasa, harus mengendalikan puasa. Enggak hanya menahan hawa nafsu makan, minum, haus itu ya. Banyak hal ya. Tapi ya itu tadi kalau mau ngomong juga harus diatur ya, yang jangan suka yang nggak baik dikeluarin gitu ya. Jadi harus memang dari jiwa raga ini ya teman-teman ya. Tidak hanya sekedar misalnya ya baca Quran, sholat, tapi di sana tidak ada pemaknaan atas itu. Karena sesungguhnya kita bisa memperoleh sesuatu yang baik itu kan karena kalau kita memaknainya. Kalau tidak dimaknai ya tidak ada. Nggak hanya dihafal ya. Kalau kita pelajaran udah hafal, tapi belum tentu bisa memaknai itu, pahamnya itu loh. Biasanya sulit itu ya. Makanya kita perlu belajar teman-teman. Lalu yang terakhir mungkin ini Pak Heri ya. Gimana Mbak Isa? Apa indikator orang yang puasanya berhasil? Oke, secara garis besar saya kira orang yang dikatakan puasanya berhasil itu kan seperti yang diharapkan di dalam ayat di dalam surat Al-Baqarah itu ya. Jadi kita ini diwajibkan untuk berpuasa ya bagi orang-orang yang beriman ini supaya apa? Supaya la'allakum tattaqun ya. Supaya bisa memperoleh predikat takwa. Atau apa namanya, kualitas orang yang asalnya itu mungkin kurang bertakwa jadi lebih bertakwa, minimal begitulah, naik ketakwaan kita, peringkatnya naik gitu ya teman-teman ya, levelnya naik kira-kira gitu. Terus kemudian takwa itu atau minal muttaqin, bagian dari orang yang bertakwa itu apa indikatornya, ciri-cirinya kan itu ya. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 3 itu kan jelas. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu sangat jelas dikatakan dalam cirinya orang yang berpuasa kemudian bertakwa itu cirinya adalah tadi ini dimensi vertikal ya. Apa itu? Yang pertama adalah
Alladzina apa tadi? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama harus beriman kepada hal-hal yang gaib. Yang gaib itu ya siapa? Yang enggak kasat mata. Tuhan yang Maha Kuasa, terus kemudian surga neraka itu termasuk ya. Kemudian ada malaikat, hari akhir, ya itu kan harus mempercaya itu. Terus kemudian dilanjutkan lagi ayatnya adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Sholat tidak hanya sekedar menjalankan ya, tapi harus didirikan. Ya, dan karena juga dan dimaknai supaya tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Selanjutnya adalah menafkahkan sebagian dari rizkinya ke jalan yang baik itu. Terus kemudian beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu maupun kitab-kitab kita, dan kemudian juga beriman kepada hari akhir. Selanjutnya di dalam surat Al-Imran ayat 134 itu juga dijelaskan, ini kayaknya dimensinya banyak yang vertikal, Pak. Bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, itu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam konteks lapang dan sempit ini orang bisa misalnya mengaturnya atau memiliki kecerdasan manajerial, misalnya pokoknya saya ini harus kuat secara finansial, maka harus saya atur betul sehingga tidak pernah sempit. Karena selalu ada ya kan, di manage betul, misalnya gajinya 10 juta 20 juta ini di manage betul supaya tidak pernah ada kesempitan, maka dia terus tetap bisa mendermakan ini dalam rangka untuk mensiasati yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, mendermakan dalam keadaan lapang dan sempit. Tetapi mungkin bisa dimaknai lebih jauh, misalnya tentang pengorbanan. Ini kalau misalnya kita memang benar-benar nggak punya, ini kalau kita menafkahkan sebagian dari harta kita ini kan kita benar-benar melakukan pengorbanan. Nah, pengorbanan ini bagi Tuhan kan sesuatu yang luar biasa, mahal harganya. Walaupun mungkin nominalnya cuma sedikit, tapi kan ada nilai pengorbanan di sana. Terus kemudian alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, berarti artinya dia selalu berderma ya, punya kepekaan, empati ya, sosial yang tinggi pada sesamanya. Lalu kemudian yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, jadi menahan amarahnya, dia bisa menahan amarahnya. Marah itu boleh ya, boleh, tapi kalau untuk hal-hal tertentu yang memang kita diperbolehkan untuk marah. Tetapi tidak boleh untuk menyakiti, walaupun marah itu biasanya identik dengan menyakiti, Mbak. Jadi mungkin lebih ke tegas ya, lebih tegas mungkin tegas ya, mempertegas, memberikan ketegasan atau memberikan ultimatum ya, mendisiplinkan. Belajar disiplin. Terus selanjutnya adalah wal afina anin nas. Ini yang juga salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah memaafkan kepada orang lain, manakala orang lain ini melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Ini sulit loh, Mbak. Seolah-olah mudah, maaf mudah. Tapi malah ingat terus ya. Nah, ketika misalnya orang lain itu menciderai kita, itu kan sulit. Misalnya orang hutang pada kita, ya merasa nggak bersalah gitu kan. Kira-kira kita mampu nggak maafkan? Orang menipu kita, orang mencemarkan nama baik kita, memfitnah kita, ini kan sulit sekali. Benar, sulit. Ya, kalau kita bisa mengendalikan diri, insya Allah kita bisa. Maka untuk bisa pribadi yang bisa memiliki pribadi yang hawa nafsunya ini terkendali, ini menurut saya ya madrasah yang paling tepat momentumnya itu adalah ketika puasa Ramadan ini selama 30 hari berturut-turut. Saya kira itu Mbak Iza untuk memaknai. Ya, baik, coba saya simpulkan gitu ya teman-temannya. Jadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Heri Widanta itu sudah sangat bagus dan lengkap ya. Yang pertama, kita itu Ramadan ini adalah tempat kita untuk belajar. Ramadan ini adalah madrasah untuk kita semua gitu ya. Kemudian hikmah tujuannya kita itu bisa belajar menahan hawa nafsu. Kita nggak hanya perkara makan minum, lapar gitu ya, tetapi kita juga bisa mengendalikan emosi. Terus kita tahu ciri-cirinya orang yang kira-kira diterima puasanya itu orang yang bagaimana sih gitu ya, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, memaafkan ketika kita misalnya gergetan sama orang yang
dia itu hutang ke kita gitu ya. Hutang kita waktu butuh kita tagih malah marah-marah gitu ya. Tapi kita bisa ya udahlah Hari ini pasrah sama Allah ya. banyak Pak, ya. yang ditagih malah membunuh. Ya, malah menakutkan gitu ya. Tetapi ketika kita ingat bahwa rezeki itu dari Allah, ketika kita bukannya yang emosi balasnya, kita minta sama Allah biar Allah yang mengatur gitu ya. Iya. Jadi rezeki dari Allah. Ketika ada yang hutang, nanti ketika kita tagih malah marah-marah, ya udah biar Allah yang mengatur gitu ya. Bukan Iya. maksud kita apa-apa, tetapi ya yang miliki Allah loh. Orang itu milik Allah ya, termasuk kita, uang kita gitu ya. Jadi kembalinya semua kepada Allah. Sekian dari kami, terima kasih Bapak Edi Yudanta atas materi yang bagus yang disampaikan hari ini. Sekian dari saya, Izzatu Khairina, dalam bincang Ramadan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.